Halo semuanya, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak tenggelam di lautan angka? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia gimana caranya mengubah data yang bikin pusing jadi sebuah cerita yang jelas dan menarik. Yuk kita mulai. Kamu tahu kan rasanya gimana? Pas ngelihat laporan atau mungkin hasil penelitian, dan di depan mata tuh cuma ada deretan angka yang ya ampun, kayaknya nggak ngomong apa-apa. Bikin pusing dan susah banget buat dipahamin. Coba deh lihat angka-angka ini. Ini tuh data berat badan dari 10 orang siswa. Kalau mentah kayak gini, kita sama sekali nggak bisa lihat polanya kan? Informasi apa coba yang bisa kita dapat dalam sekejap? Kayaknya nggak ada. Nah, ini dia masalah yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Oke, sebelum kita beres-beres kekacauan tadi, kita mundur sedikit dulu deh, mulai dari dasarnya. Sebenarnya, apa sih yang lagi kita lihat ini? Apa itu data? Gampangnya gini, data itu adalah informasi yang dasarnya dari fakta. Bisa hasil ngukur sesuatu, jawaban survei, atau catatan absen misalnya. Intinya satu, setiap data itu cerminan dari kenyataan. Dan proses ngumpulinnya tuh nggak harus ribet loh. Salah satu cara paling umum, ya tinggal nanya aja. Pakai kuesioner kayak gini. Cuma dengan minta orang lain ngisi beberapa pertanyaan, kita udah berhasil dapat data mentah yang siap diolah jadi cerita. Simpel kan? Nah, setelah datanya kekumpul, langkah berikutnya adalah ngasih struktur. Yuk kita lihat gimana caranya mengubah daftar yang acak-acakan tadi jadi sesuatu yang jauh lebih punya makna. Kita balik lagi ke daftar berat badan siswa tadi. Masih kelihatan berantakan kan? Sekarang kita bakal lakuin sedikit sihir sederhana buat merapikannya. Prosesnya gampang banget, cuma 3 langkah. Pertama, kita urutin angkanya dari yang paling kecil. Kedua, kita hitung frekuensinya. Misalnya, ada berapa siswa sih yang beratnya 32 kilo? Dan terakhir, kita masukin semua info itu ke dalam tabel. Udah siap lihat hasilnya? Dan tada! Lihat deh perubahannya. Dari deretan angka acak, sekarang kita punya tabel yang rapi dan super jelas. Kita bisa langsung lihat polanya. Ternyata berat badan yang paling umum itu antara 32 sampai 35 kilo. Jauh lebih gampang dibaca kan? Tabel emang udah bagus, tapi gimana kalau kita bisa bikin data ini ngomong lebih kenceng lagi? Yuk, kita naik level dan coba gambar cerita dari data kita. Jadi, gimana caranya? Jawabannya adalah dengan mengubah angka-angka di tabel itu jadi gambar. Inilah yang namanya visualisasi data. Mengubah angka jadi cerita visual yang bisa kita lihat. Kenalin, salah satu alat paling ampuh, diagram batang. Di sini, setiap batang itu kayak lagi bercerita. Makin tinggi batangnya, makin besar nilainya. Kita jadi bisa langsung ngebandingin data cuma dalam sekejap mata. Praktis banget. Aturannya juga simpel dan logis. Sumbu yang datar atau horizontal itu buat nunjukin kategorinya. Misalnya jenis hobi atau nilai ujian. Terus sumbu yang tegak atau vertikal itu nunjukin jumlahnya. Struktur inilah yang bikin perbandingannya jadi gampang banget dilihat. Dan ini tuh nggak cuma buat nilai sekolah loh. Kamu pasti sering banget lihat diagram batang di mana-mana. Mulai dari hasil pemilu di berita sampai statistik pemain di siaran olahraga, ini tuh udah kayak bahasa visual yang dipakai di seluruh dunia. Diagram batang emang jago buat ngebandingin. Tapi gimana kalau kita mau cerita yang beda? Misalnya, cerita tentang perubahan dari waktu ke waktu. Yuk kita kenalan sama jenis gambar lainnya. Nah, ini dia diagram garis. Lihat deh gimana garisnya nyambungin titik-titik data dari waktu ke waktu dari tahun 2014 sampai 2017. Ini cocok banget buat nunjukin tren. Kita bisa langsung lihat cerita naik turunnya hasil panen jagung selama beberapa tahun. Intinya, seperti yang tertulis di sini, kalau cerita kamu itu tentang perkembangan, pertumbuhan, atau perubahan dari waktu ke waktu, misalnya harga saham atau suhu tiap bulan, nah diagram garis ini adalah pencerita terbaik buat kamu. Dan yang terakhir, ada diagram lingkaran. Coba bayangin ini kayak pizza. Satu lingkaran penuh itu ibarat 100% dari total, dan setiap potongannya adalah porsi dari masing-masing kategori. Kita bisa dengan cepat lihat kalau warna biru di sini dapat porsi paling besar. Di balik setiap diagram lingkaran, emang ada hitungan persentase sederhana buat nentuin segede apa potongan pizzanya. Tapi nggak usah pusingin rumusnya. Yang paling penting itu hasilnya. Sebuah gambaran visual yang jelas banget tentang kontribusi tiap bagian ke keseluruhan. Jadi, kita udah lihat perjalanannya. Dari daftar angka yang kacau jadi cerita visual yang jelas. Sekarang, giliran kamu. Coba deh lihat data di sekitar kamu. Pengeluaran bulanan, waktu yang dihabiskan di media sosial, atau bahkan jenis musik yang kamu dengerin. Kira-kira cerita apa ya yang nunggu buat diungkap?